Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menjaring 9 orang dalam operasi tangkap tangan terkait dugaan pemerasan terhadap warga negara asing yang berlangsung di Kabupaten Tangerang, Banten, serta Jakarta. Dari jumlah tersebut, 2 orang ditetapkan sebagai tersangka, salah satunya merupakan oknum jaksa yang bertugas di wilayah Banten. Seiring perkembangan perkara, KPK pada Jumat 19 Desember dini hari secara resmi menyerahkan penanganan kasus beserta para tersangka dan barang bukti kepada Kejaksaan Agung. Pelimpahan ini dilakukan sebagai bagian dari koordinasi dan sinergi antar aparat penegak hukum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Pelaksana tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menjelaskan bahwa Kejaksaan Agung telah lebih dahulu menerbitkan surat perintah penyidikan pada 17 Desember 2025. Dengan diterbitkannya sprindik tersebut, Jagung juga telah menetapkan status tersangka terhadap pihak-pihak yang sebelumnya diamankan KPK dalam OTT. Asep menegaskan, proses pelimpahan ini mencakup penyerahan orang maupun barang bukti yang diperoleh dalam operasi tangkap tangan. Selanjutnya, seluruh rangkaian penyidikan akan dilanjutkan oleh Kejaksaan Agung sesuai kewenangannya. Dengan koordinasi, kemudian juga dalam rangka kolaborasi penanganan tindak pidana korupsi antara KPK dengan Kejaksaan Agung, kami telah melakukan penyerahan orang yang dan juga barang bukti yang kami tangkap dalam konteks tertangkap tangan. Kemudian kami komunikasikan dengan kolega kami di Kejaksaan Agung dan ternyata di sana sudah memang terhadap orang-orang tersebut sudah jadi tersangka dan sudah terbit surat perintah penyidikannya. Untuk kelanjutannya penyidikannya tentunya nanti akan dilanjutkan di Kejaksaan Agung. Ini tentunya dalam rangka sinergisitas penanganan tindak pidana korupsi antara aparat penegak hukum, dalam hal ini KPK dengan Kejaksaan Agung. Demikian mungkin yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur pada Tuhan Maha Kuasa pada malam hari ini kami atas kerjasama dan sinergitas yang disampaikan Pak PLT Dirdik KPK tadi menerima 2 terduga ya, yang melakukan dugaan tindak pidana. Namun demikian kami masih perlu proses pendalaman. Yang saat ini pun kami sudah di Kejaksaan menerbitkan SPD ya, terhadap informasi dugaan tersebut, sehingga dari kerjasama ini penyerahan terhadap 2 terduga ini besok kita akan tindak lanjuti di Kejaksaan Agung. Sprindik itu tanggal berapa? Kalau tidak salah tanggal 17 Desember 2025, karena ini prosesnya panjang. Itu sebelum atau setelah ada OTT dari KPK? Kita sebenarnya tidak tahu ada OTT KPK, tapi kita sudah lebih awal menerbiti pada tanggal 17 Desember 2025. Pak, yang untuk warga negara asing sendiri apakah di proses hukum? Justru itu besok kita akan lihat pengembangannya di Gedung Bundar. Jadi malam ini baru sifatnya kami secara seremonial menerima apa yang disampaikan kepada kami atas kerjasama dan sinergitas tadi sama aparat penegak hukum, maka kami terima dan kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman dari Komisi Pemberantasan Korupsi atas kerjasama ini telah mempercayakan kepada kami untuk menindaklanjutinya. Pak, mau untuk memastikan saja, ini kan kasusnya sempat ditangani jam Intel, bahkan ujungnya itu hanya di sanksi disiplin. Apakah ada garansi dari Kejaksaan untuk menuntaskan kasus ini? Artinya kan ini kan bukan hanya terjadi di Banten, ada juga nanti di Bekasi, ada juga di Kalsel, yang sama-sama dengan, kalau bagi mungkin ini bagi institusi ini merupakan hat-trick air mata bagi Gedung Bundar. Karena ini menyangkut korupsi. Kira-kira ada garansi jaminan bahwa penuntasan kasus ini tidak lagi hanya sanksi disiplin. Bisa disampaikan gitu. Begini, tugas dan fungsi bidang intelijen itu
sifatnya supporting system. Di sana hanya mengenal kegiatan pool data pool paket, bukan menyangkut materi perkara. Nah, ini perlu dipahami di teman-teman sekalian. Jadi kalau yang menyangkut penanganan teknis perkara itu, Bidum maupun Bitsus ada. Bitsus mengenai perkara tindak pidana khusus, yaitu antara lain tindak pidana korupsi, Bidum khusus menangani perkara tindak pidana umum. Jadi kalau bicara di intelijen melakukan penanganan perkara itu tidak ada. Nggak, ujungnya soal jaksanya juga mengembalikan uang, tapi hanya disiplin kan bahwa APH menerima sesuatu saja tidak dibenarkan dalam hukum maupun UHAM maupun Tipikor itu kan lantas hanya diberikan. Itu bagaimana pertimbangan dan rasa keadilan dari para pihak, makanya orang Koreanya melapor gimana? Itulah besok mau diungkap. Kalau malam ini sudah diperiksa lanjutannya, karena ini sudah larut malam ini, yang bersangkutan pun baru diserahkan. Besok baru menjadi terang dan benderang perkaranya. Bagaimana kasus posisi sesungguhnya? Yakin dan percayalah bahwa ini kita akan transparansi, ya, independen, objektif dalam penegakan hukum. Ya minimal kan ada kepastian itu yang kita butuhkan. Insya Allah. Nah, dari 3 kasus itu kan kalau di Gemreng nilainya mungkin sama seperti 3 triliun yang disampaikan waktu itu nilainya sama, karena ini peristiwa pemberantasan korupsi jauh berdampak pada masa depan. Ada garansi itu saja yang bisa minta publik dengar dari bapak-bapak ini. Terima kasih. Gimana Pak? Sampai sejauh ini, malam ini kami baru sampai begitu yang saya sampaikan. Jadi misalnya besok pagi bisa Bapak Ibu sekalian datang ke Kejaksaan Agung. Jadi kita pun belum bisa menjabarkan secara transparan apa, tapi kami janji bahwa kami akan menangani perkara ini secara transparan, akuntabel, dan objektif. Ya, Pak, dua orang yang dimaksud ini yang diserahkan ini apakah jaksa di Kejati Banten, Pak? Salah satunya kita sendiri juga sudah menetapkan tersangka, ada 3 kalau tidak salah, 2. Jadi ini bagian rangkaian itulah kira-kira. Yang satu lagi Kejari HS. Pak, satu lagi penasihat hukum atau gimana Pak? Penegasan aja latar belakang 2 orang ini. Nantilah kita lihat besok pagi, ya. Kejari HS. Yang jelas itu sudah saya jelaskan tadi bahwa yang diserahkan malam ini ada 2 jaksa. 2 bukan. Yang di sana sudah kita tangani juga 2 tersangka. Jadi jumlahnya kurang lebih 4 lah. Ya, oke. Terima kasih teman-teman ya. Pak, apakah karena ada tekanan dari jaksa-jaksa yang ada di KPK sehingga kasus ini diserahkan kepada Enggak, kita kan sudah tahu tadi ada sinergitas, ada koordinasi dan kolaboratif. Jadi inilah bentuk kerjasama penegak hukum. Kita tidak ada saling paling hebat, tidak ada. Pokok sama. Ya, bersinergi tadi. Saya juga dulu pernah tugas di sini dulu. Awal berdirinya KPK ini saya di sini. Jadi harap teman-teman maklumi juga ya. Terima kasih teman-teman sekalian ya atas kerjasamanya. Besok silakan bertanya kepada Pak Kapus Penkum kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sementara itu, PLT Sekretaris Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen Kejaksaan Agung Sarjono Turin menyampaikan bahwa pihaknya masih mendalami perkara tersebut. Ia belum membeberkan secara rinci konstruksi kasus yang menjerat oknum jaksa dimaksud. OTT ini bermula pada Rabu 17 Desember malam ketika KPK melakukan operasi senyap di wilayah Banten. Dalam operasi tersebut, penyidik mengamankan 9 orang yang terdiri dari 1 aparat penegak hukum, 2 penasihat hukum, serta 6 pihak swasta. Selain para terduga pelaku, KPK turut menyita uang tunai sebesar 900 juta rupiah yang diduga berkaitan dengan praktik pemerasan tersebut. Hingga kini, kasus dugaan pemerasan terhadap warga negara asing itu masih terus didalami oleh Kejaksaan Agung, sementara proses hukum terhadap para tersangka berlanjut sesuai ketentuan yang berlaku.